Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, pada hari ini kita akan berjumpa lagi di acara Sermon Today. Pada hari ini kita akan membahas dalam Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 10 dan pasal 41 ayat 46 sampai 49. Saya akan baca dulu pasal 39 ayat 1 sampai 10. Demikian, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkannya segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku.
dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dan berikutnya pasal 41 ayat 46 sampai 49. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah. Sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Pada hari ini saya memberikan tema sermon pada pagi hari ini, yaitu pribadi yang berkualitas. Sekali lagi, pribadi yang berkualitas. Barang yang sangat mahal yang memiliki kualitas yang sangat tinggi, itu adalah sebuah kepastian. Bahkan emas atau berlian pada saat jatuh mungkin di kotoran, di tai sapi atau lain sebagainya, tidak mengurangi nilainya. Bahkan orang pun akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya walaupun mungkin terjatuh di kotoran. Mengapa demikian? Karena nilainya sangat tinggi. Demikian pula pribadi yang berkualitas. Kita lihat Yusuf, di saat Tuhan izinkan dia berada di rumah Potifar sebagai budak, dan Tuhan juga mengizinkan ia berada dalam penjara sebagai narapidana, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Dia menjadi orang pribadi yang berkualitas. Kenapa dia menjadi pribadi yang berkualitas? Pada hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang sifat dari Yusuf sehingga dia menjadi pribadi yang berkualitas. Yang pertama, yang kalau kita melihat dalam perikop yang telah kita baca, Yusuf menjadi pribadi yang berkualitas karena ia memiliki integritas yang teruji. Sekali lagi, ia memiliki integritas yang teruji. Kita lihat di saat dia menjadi budak di rumah Potifar, dia sungguh bekerja dengan maksimal sehingga Potifar mempercayakan Yusuf untuk apa? Untuk mengelola kekayaan yang Potifar miliki, baik dalam rumah maupun di ladang. Ini sungguh hal yang luar biasa. Seorang pemimpin, seorang bos, seorang majikan mempercayakan seluruh harta kekayaannya untuk dikelola oleh Yusuf. Itu karena kenapa? Karena dia integritasnya teruji. Berbicara integritas berarti apa? Adalah orang yang dipercaya di dalam pekerjaannya atau di segala bidang dia dapat dipercaya. Jadi yang pertama, kenapa Yusuf menjadi pribadi yang berkualitas? Karena dia memiliki integritas yang teruji atau ia dapat dipercaya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita dapat dipercaya dalam pekerjaan kita? Kita jujur dalam pekerjaan kita, atau sebaliknya? Tidak sedikit orang Kristen terjebak di dalam pekerjaannya dengan apa? Dengan pekerjaan yang manipulasi sehingga mereka melakukan korupsi. Ini realita yang ada, sehingga tidak sedikit orang Kristen masuk dalam menjadi narapidana dalam penjara karena kasus korupsi. Oleh karena itu, mari kita membenahi diri kita menjadi pribadi yang berkualitas. Yang pertama yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya, memiliki integritas yang teruji. Yang kedua, Yusuf menjadi pribadi yang berkualitas karena dia memiliki moralitas yang baik. Ayat 7-10 di situ berbicara bagaimana istri Potifar yang sangat cantik, yang sangat muda membujuk Yusuf dari hari ke hari untuk berselingkuh, untuk melakukan tindakan amoral. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tidak terkecoh dengan hal itu. Dia tidak tergoda sama sekali. Karena kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki moralitas yang baik. Dia menjaga kekudusan hidupnya untuk tetap takut akan Allah, untuk hidup di dalam kekudusan, menjaga kekudusan hidupnya. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita? Tidak sedikit kadang-kala orang Kristen di saat godaan di luar sana, banyak orang Kristen kadang-kala terjebak dengan namanya kawin cerai. Banyak orang Kristen kadang-kala terjebak dengan namanya berselingkuh, punya pil, will, dan lain sebagainya. Banyak anak muda kadang-kala hamil di luar nikah.
Karena apa? Karena pergaulan bebas. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang berkualitas dengan menjaga moralitas yang baik di hadapan Tuhan. Takut akan Allah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, ciri yang ketiga yang dimiliki oleh Yusuf sehingga ia menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu memiliki hikmat yang tinggi. Pasal 41 ayat 46 sampai 49 ini berbicara tentang apa? Yaitu tentang memiliki hikmat yang tinggi untuk mengelola pekerjaan, memiliki hikmat yang tinggi untuk mengelola keuangan dengan baik. Kita lihat Yusuf, pada saat dia berada di rumah Potifar, dia dipercayakan seluruh harta kekayaannya untuk dikelola dengan baik. Ini berbicara apa? Dia bekerja dengan semaksimal mungkin. Dia dapat dipercaya dan bisa mengelola keuangan Potifar dengan baik. Sehingga Tuhan memberkati rumah Potifar. Karena kenapa? Karena ada Yusuf yang takut akan Tuhan di dalamnya. Kinerjanya baik dan dia bisa mengelola keuangan dengan baik. Bukan hanya itu saja. Di saat Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, kita sudah tahu ceritanya bahwa terjadi 7 tahun kelimpahan di Mesir dan 7 tahun kekeringan. Apa yang Yusuf lakukan? Selama 7 tahun kelimpahan, dia mengumpulkan semua hasil bumi, hasil pertanian, hasil gandum dan lain sebagainya. Untuk dia timbun, dia simpan untuk menghadapi namanya 7 tahun kekeringan setelah 7 tahun kelimpahan. Ini berbicara apa? Ini berbicara bagaimana ia memiliki hikmat untuk memanajemen pekerjaan dengan baik. Dia juga memiliki hikmat untuk menyimpan. Kalau berbicara menyimpan berarti dengan kata lain kita diajar untuk menyisihkan tabungan kita, untuk menyisihkan keuangan kita, untuk kita tabung. Bukan kita pakai semague, bukan kita pakai untuk keinginan kita, bukan kita pakai untuk gaya hidup kita, tapi kita pakai sesuai kebutuhan kita. Sehingga kita bisa sisihkan untuk ditabung untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu kita belajar dari Yusuf, ternyata sistem menabung, kebiasaan menabung sudah dilakukan oleh Yusuf berapa ribu tahun yang lalu, dan itu teladan itu yang harus kita ikuti sehingga kita menjadi orang Kristen yang memiliki hikmat yang tinggi, mengelola pekerjaan dengan baik, dengan mengelola keuangan dengan baik. Jadi ada 3 hal pada hari ini yang kita telah dapatkan dari pribadi Yusuf sehingga dia menjadi pribadi yang berkualitas. Yang pertama, dia memiliki integritas yang teruji. Yang kedua, dia memiliki moralitas yang baik. Dan yang ketiga, dia memiliki hikmat yang tinggi untuk mengelola pekerjaan dan mengelola keuangan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Pada hari ini kami telah sharing, belajar dari pribadi Yusuf menjadi pribadi yang berkualitas. Terima kasih Bapak, ajar kami dalam kehidupan kami memiliki intelektualitas yang tinggi, memiliki integritas yang teruji, dapat dipercaya, hidup jujur dimanapun kami berada. Ajar kami menjaga moralitas kami Tuhan, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Engkau telah menguduskan kami. Biarlah kekudusan yang daripada Engkau tercurah oleh darah Kristus itu kami jaga dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan memiliki hikmat untuk mengelola pekerjaan dan juga mengelola keuangan yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.